Ya, mulai. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, terkhusus Ibu Mentor, Ibu Sunarti SPD FPJ, Bapak, Ibu peserta seminar, laporan hasil kerja orientasi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Dan yang kami banggakan narasumber kita yaitu Bapak Ahmad Mudofar, SPDI. Beliau saat ini bekerja di SMK Negeri 1 Kalinyamatan, Pak Bate Air, dan beliau mengaku mapel PAI. Untuk mempersingkat waktu dalam penyampaian RH-nya kepada beliau, Bapak Bapak Ahmad Mudofar, SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Semangat. Yang saya hormati Bu Mentor, Bu Sunarti, dan teman-teman semua orientasi P3K. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mudofar yang sudah dikenalkan oleh Bapak Moderator. Saya bekerja di instansi SMK Negeri 1 Batanet mulai tahun 2013 dan diangkat menjadi PGK tahun 2023. Dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan hasil penyusunan orientasi ilmu kemarin pelaksanaan P3K di Provinsi Jawa Tengah. Yang mana terdahulu kita ketahui bersama, saya paparkan tentang visi SMK Negeri 1 Batanet, yaitu terwujudnya tamatan yang sama, pengetahuan yang besar, cerdas, produktif, inovatif, dan profesional dengan misi yaitu satu, membentuk sumber daya manusia yang cerdas, spiritual, emosional, berdasarkan dan cerdas memanfaatkan peluang usaha, membentuk sumber daya manusia produktif dan setiap pekerjaannya memberi layanan yang optimal dalam bidang kaderisasi bagi siswa dan masyarakat, membentuk sumber daya manusia yang inovatif sesuai dengan pengembangan teknologi masa kini. Hal ini visi dan misi sudah dilaksanakan dan dikaji ulang pada tahun 2022 sehingga untuk kedepannya kegiatan-kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan visi dan misi sekolah SMK Negeri 1 Batanet. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan tentang RHK atau rencana hasil kerja yang mana sudah saya tulis dalam laporan tersebut. Yang akan saya paparkan, saya mengambil 5 rencana hasil kerja dari setiap bidangnya. Apa saja yang saya ambil? Satu, meningkatnya praktik aktivasi kognitif dan fokus pada instruksi yang adaptif. Ini adalah RHK utama sebagai seorang pengajar guru. Yang kedua, tersusunnya kurikulum operasi satuan pendidikan KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Yang ketiga, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada KOSP. 4, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta bikin praktek baik yang disediakan oleh komunitas belajar. Ada 2 ini, yang kedua yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai pelatih kegiatan seminar, lomba karya, konferensi, simposio, studi banding, tantangan yang disediakan di bidang pendidikan. Dan yang terakhir adalah tambahan, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Dari 5 itu akan saya jabarkan sebagai berikut. Lanjut. Yang pertama, saya mengambil terlaksananya peningkatan dengan adanya meningkatnya praktek aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi yang adaptif. Ini kalau di sekolah kami pembelajarannya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi atau yang sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan keinginan peserta didik. Aspek yang akan dipakai adalah kuantitasnya, jumlah dokumen kegiatan observasi kelas berupa 3 dokumen, yaitu dokumen foto dari PMM, yang kedua modul ajar, yang ketiga
observasi. Yang kualitasnya menggunakan kualitas presentasi sampai dokumen observasi kelas 100%, waktu 12 bulan, 1 tahun. Kegiatan yang akan saya lakukan dan tahapannya melaksanakan upaya penyusunan praktik pembelajaran sebagai respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Ini masih berdiferensiasi. Sebagai berikut tahapannya, nanti saya melaksanakan menyusun modul ajar alur merdeka. Ya. Karena sekolah kami sudah masuk ke sekolah kurikulum berdiferensi yang memakai alur merdeka. Terus yang kedua, membuat perangkat pra-observasi, melakukan praktek proses pembelajaran di kelas, langsung kegiatan pembelajaran. Yang keempat, baru mengisi rencana tindak lanjut refleksi. Output dari kegiatan saya ini nanti adalah tersusunnya modul ajar alur merdeka. Ya, ini yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan RHK yang saya pilih. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, 1, peserta mampu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, berorientasi pada pelayanan kompeten. Jadi pelayanan kita sesuaikan dengan peserta didik, mintanya apa, sesuaikan, tidak semuanya dipukul rata. Yang kedua, peserta melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pimpinan yang adalah loyal untuk terciptanya kerjasama sinergis yang lebih baik. Ini dari kolaboratif. Selanjutnya nomor 2. Lanjut, nomor 2. Tersusunnya kurikulum atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran, kuantitas, jumlah dokumen, ini 2 dokumen, kualitas presentasi capaiannya 100%, waktu 12 bulan atau 1 tahun. Kegiatannya adalah melaksanakan penyusunan kurikulum. Tadi kurikulum juga disusun oleh tim kurikulum. Jadi sebenarnya melaksanakan penyusunan modul ajar. Itu. Tahapannya dalam pelaksanaan modul ajar, penyusunan modul ajar itu ada 3. 1, menganalisis terlebih dahulu kurikulum atau KSP yang akan digunakan di sekolah itu. Terus yang kedua, baru menyusun modul ajar memakai alur merdeka. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Output tersusunnya dokumen kurikulum, KOSP, tersusunnya modul ajar. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya peserta melakukan konsultasi sebagai bentuk dedikasi pada pemimpin. Ini ada kolaborasi dengan pemimpin untuk tercipta bersama sinergis yang lebih baik. Peserta mencari referensi dengan cara mencari dari berbagai sumber dan mengenalkan untuk dipelajari peserta didik yang inovatif. Kita adalah tertib, terus bekerja dengan teman sejawat, itu adalah kolaboratif. Selanjutnya, RHK yang ketiga, melaksanakan pembelajaran melalui perencanaan dan penerapan penilaian asesmen yang masuk dari kurikulum atau KOSP. Kuantitas jumlahnya dengan menggunakan dokumen, ada 4 dokumen, kemudian kualitasnya presentase capaiannya 100%, waktu 12 bulan. Kegiatannya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas dan berkenaan dengan tahapan. 1, menyusun perangkat asesmennya. 2, mengembangkan asesmen. Dan 3, melaksanakan asesmen. Output kegiatan dokumen jurnal mengajar di kelas, dokumen rekap kehadiran siswa di kelas, dan 3, dokumen perangkat asesmen kisi-kisi soal daftar nilai. Penerapan nilai berakhlaknya bersama konsentrasi dan mengisi jurnal selama masa pembelajaran, tentang pelayanan, akuntabel dan kompeten. Peserta melakukan pelaksanaan pembelajaran sesuai rencana yang telah ditetapkan, akuntabel, kompeten. Peserta melakukan rekapitulasi dan menyusun daftar nilai, akuntabel dan kompeten. Yang berikutnya RHK nomor 4. Ini tentang pengembangan. Terdapat 2, yaitu meningkatnya kompetensi lalu peran sebagai peserta didik di Kobel. Yang kedua adalah diklat dalam bidang pendidikan atau seminar. Kuantitasnya dengan jumlah 8 dokumen, 1 dokumen itu 4 dokumen, 1 RHK 4 dokumen di Kobel, dan di seminar atau diklat 4 dokumen, sehingga di PMM muncul 32. Terus kemudian kualitasnya 100%, waktu 12 bulan. Kegiatan tahapannya mengikuti kegiatan pelatihan dan atau seminar dengan tahapan baru mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Setelah identifikasi, yang kedua mencari informasi pelatihan atau seminar. Yang ketiga mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar. Yang keempat
mengimplementasikan sistem pelatihan dan seminar. Dan sekarang SMK Banten juga punya kompol sendiri namanya Melek Satelit. Jadi Melek Satelit ya kemudian. Terus output kegiatan memperoleh sertifikat sebagai bukti pengembangan kompetensi penerapannya serta memiliki kemampuan nilai kepandaian dalam mengikuti pelatihan dan atau seminar. Itu adalah unsur akuntabel peserta mengimplementasikan hasil pelatihan dan atau seminar serta kontennya. Selanjutnya yang terakhir, RHK yang kelima, meningkatnya kinerja serta pendidikan dengan tugas tambahan yaitu sebagai pembina OSIS. Kuantitasnya jumlah dokumen ada 2 dokumen yaitu program kerja dan SK dari sekolah. Kualitasnya 100%, waktu ketepatan 12 bulan. Kegiatan yang saya lakukan atau tahapannya melaksanakan program-program bagi pembina OSIS. Tahapannya menyusun program kerja pembinaan OSIS, pelaksanaan program pembinaan OSIS, dan yang ketiga menyusun laporan pelaksanaan pembinaan OSIS. Yang outputnya adalah tersusunnya program kerja, yang kedua tersusunnya laporan kerja. Penerapannya berdasarkan melakukan tugas pendampingan dan pembinaan OSIS secara baik yang berarti pada pelayanan akuntabel dan harmonis, serta melakukan program tugas tambahan serta dapat menyusun laporan dengan baik. Itu yang saya sampaikan terkait dengan data yang telah saya paparkan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Beri aplaus pada Bapak Abdul Muhammad yang telah memaparkan RHK-nya pada kesempatan pagi ini. Untuk sesi berikutnya saya buka satu aja nih, satu penanya atau umpan balik, monggo. Bangsa. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit saya tanyakan tadi kan kalau di RHK utama yang pembelajaran itu kan ada unsur pembelajaran atau merdeka. Nah, untuk yang modul ajar atau merdeka itu yang seperti apa? Terima kasih. Baik, tadi saya sampaikan selalu ada namanya modul ajar alur merdeka. Nah, alur merdeka itu apa sebenarnya? Itu adalah oleh-oleh dari GP, guru penggerak, dan yang itu merupakan dari singkatan M, itu adalah memulai dari diri. Jadi adalah ketika nanti membuat modul itu ada mulai dari diri, ada pertanyaan pemantik yang nanti siswa itu akan mencari sudah sepaham apa dengan materi yang akan diberikan. Yang kedua, eksplorasi konsep. Setelah mereka tahu, kemudian disuruh mencari mengeksplor beberapa konsep yang mereka ketahui tentang materi tersebut. Itu E. R, ruang kolaborasi. Setelah itu ada beberapa pembagian kelompok untuk berdiskusi tentang terkait dengan materi tersebut dengan konsep yang sudah diketahui tadi. R, D, demonstrasi konseptual, nanti pemaparan seperti hanya presentasi. Terus E, elaborasi pemahaman, itu tanya jawab. Elaborasi yang D, K, koneksi antar mapel atau materi selanjutnya. Terus yang terakhir adalah aksi nyata. Setelah itu siswa seperti apa, pengen apa, buktinya apa. Nah seperti itu. Itu adalah alur merdeka. Nah, ini yang menarik dari guru penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup Pak Hasan untuk jawabannya puas untuk berikutnya dari Ibu Mentor mungkin ada tanggapan atau mungkin saran. Itu sudah. Monggo. Terima kasih atas penampilannya Pak Ahmad Mudofar. Saya kira ini paparannya sudah bagus. Namun tadi ya yang perlu direvisi yang tadi ada KOSP karena panjenengan, kalau panjenengan termasuk tim penyusun KOSP nggak apa-apa. Tapi kalau enggak mungkin perlu dihilangkan bagian tadi. Terus saya ingin nambahin jenengan tadi sudah berkolaborasi dengan pertanyaan merdeka alurnya. Memang itu terinspirasi dari yang di alur pembelajaran dari GP yang di
lahirkan oleh Menteri Pendidikan yang lalu. Ya, kemudian ditindaklanjuti atau direfleksikan pada modul pembelajaran. Ini kalau boleh memberi masukan. Selain itu, nah, ini karena jenengan tadi sudah nenggol ke GP ya, dan saya adalah mantan atau alumni GP, ya. Maka jenengan bisa memasukkan di modulnya itu dilengkapi dengan pembelajaran diferensiasi sudah ya. Nah, dilengkapi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional, itu kan lebih bagus lagi, baik itu dalam alur yang mana, mau MERDEK atau yang mana. Itu saja masukannya. Bagus, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk masukan dari Ibu Sunarti selaku mentor yang sudah diulang sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah paparan atau diseminasi dari Bapak Ahmad Mudofar yang telah memberikan paparan tentang RHK. Beri aplaus untuk Bapak Ahmad Mudofar. Dari saya sekian selaku moderator.